Okay, good morning everyone. My name is Muhammad Fafian Mauriza and I want to explain about psycholinguistic. Okay, first we figure out what is linguistic first. What is the linguistic? Is the scientific study of language, scientific study of human behavior and cognitive. The union of these two fields is principally concerned with the processing and knowledge representation that underlie the ability to use language and how they relate to other aspects of human cognition. In short, psycholinguistics asks the question, how people are able moment by moment to produce and understand language? And by extension, how do children come to have this ability? And why is sometimes impaired after brain damage? Jadi psikolinguistik ini membahas tentang bagaimana kita memproduksi sebuah language gitu, dan bagaimana kita mengerti tentang language. Itu sih singkatnya sih. Okay, these are several material from this article. Language areas interventioning, speech comprehension. Broca speech area located near the brain's areas controlling speech articulator was involved in speech comprehension. He hypothesized that Wernicke's area, and now known as Wernicke's area, was connected to the auditory area. Research later confirmed this connection using arcuate fasciculus fibers. Wernicke's model, which is still widely used today, states that the sound of the word goes from the ear to the auditory area and Wernicke area, activating vocalization from Broca area. Jadi penjelasan singkatnya tentang speech comprehension ini, jadi Wernicke's model ini bekerja seperti bagaimana kita menerima sebuah bahasa gitu ya. State that the sound of a word goes from the ear. Jadi setelah kita mendengar kata-kata dari kuping kita, lalu masuk ke auditory area. Jadi auditory area ini yang membaca kata-kata kita ya, kata-kata yang didengar oleh telinga ya, dan Wernicke area ini memproses kata-kata untuk dimengerti oleh kita gitu, dan activating vocalization from Broca area. Nah, activating vocalization from Broca area ini jadi yang mendeskripsikan, mengimajinasikan kata-kata apa sih yang didengar oleh kuping kita, telinga kita tadi ya. Okay. And then next to right hemisphere language abilities, typical language function. Recent evidence suggests that both the left and right hemisphere of the brain are involved in language processing. Jadi ada beberapa bukti kalau dari penelitian kalau kita itu, otak kita itu bekerja dua-duanya, di kiri dan kanan, untuk memproses sebuah bahasa gitu. While the left hemisphere is typically associated with language tasks, the right hemisphere also play a role. Jadi yang sisi sebelah kiri otak kita berasosiasi dengan bahasa apa ini bahasa dari bahasa apa, bahasa negara apa, Inggris kah atau apa, dan kanan juga bermain seperti itu gitu, berfungsi seperti itu. Okay. Next to language disorder. Language disorder ini seperti bukan kelainan sih, seperti ketidakbisaan gitu, kesulitan untuk mengucap sebuah bahasa. Jadi language disorder is specific impairment in understanding and sharing thoughts and idea which involve the processing of linguistic information. Nah, kan benar, language disorder itu adalah kesulitan untuk mengerti sebuah bahasa atau
membagi sebuah bahasa itu untuk diproses. Jadi ya mungkin seperti gegar otak atau amnesia atau apa, itu bisa jadi penyebab di language disorder ini. Or native language. Nah, bisa juga dari kita misalkan kita pendatang baru gitu, Mas. Datang ke Indonesia, atau saya orang Indonesia datang ke Inggris gitu. Nah, itu bisa juga terjadi language disorder karena kita baru pendatang baru dan belum tahu apa native language di situ. Selanjutnya ada language and talk. Language and talk ini mempelajari tentang bagaimana bahasa dan pikiran itu menyatukan kita gitu. Jadi singkatnya, pikiran dan bahasa yang dikeluarkan oleh kita itu harus sejajar, harus sinkron, tidak boleh saling ada miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi bakal bisa terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Jadi misal saya ingin melarang adik saya untuk bermain game setiap hari. Nah, otak saya tuh harus memproses dulu bahasa apa yang harus kita gunakan gitu terhadap adik saya biar dimengerti oleh adik saya gitu. Bahasa apa yang harus kita gunakan dan bagaimana cara menyampaikannya gitu. Jadi harus sinkron, antara talk and language harus sinkron. Oke, selanjutnya untuk selengkapnya bisa dibaca saja di summary yang sudah saya bikin. Untuk semuanya cukup sampai sini aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.